Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, rebus air sampai mendidih, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, masukkan 200 gram makaroni, aduk sebentar, lalu rebus selama 8 menit. Setelah 8 menit, matikan kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan 5 lembar smoked beef, bisa diganti dengan sosis. Lalu potong-potong kotak kecil, seperti ini. Selanjutnya panaskan dan lelehkan 1 sendok makan margarin. Lalu masukkan smoked beef-nya dan tumis sampai matang. Sudah matang, matikan kompornya. Selanjutnya panaskan 1 sendok makan margarin, nyalakan kompornya. Lalu masukkan 2 siung bawang putih yang digeprek, lalu cincang halus, dan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang dicincang halus. Tumis sampai harum. Setelah bawangnya harum, tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tuang 400 ml susu cair full cream secara bertahap sambil diaduk. Lalu aduk sampai suhunya panas, tidak sampai mendidih ya. Suhunya sudah panas, lalu kecilkan apinya. Masukkan 100 gram keju cheddar parut. Lima 50 gram keju mozzarella yang diparut. Dan tambahkan 5 lembar keju quick melt slice orange. Bila tidak ada, bisa diganti dengan keju mozzarella ya. Aduk terus beberapa saat, pakai api kecil ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata, lembut dan creamy.
Sudah lembut dan creamy, kemudian masukkan smoked beef-nya. Aduk rata. Masukkan makaroni yang sudah direbus. Lalu aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, sebelumnya siapkan aluminium foil cup. Untuk ukurannya bebas ya. Kemudian masukkan mac and cheese-nya ke dalam cup sampai 3/4. Selanjutnya taburi atasnya dengan keju mozzarella yang sudah diparut. Dan taburi sedikit oregano di atasnya. Sebelumnya oven sudah dipanaskan dengan suhu 200 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 10 menit. Kemudian panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 15 menit. Atau sampai keju mozzarellanya meleleh ya. Setelah 15 menit, keju mozzarellanya sudah meleleh ya. Biarkan sampai hangat. Sajikan mac and cheese-nya dalam kondisi hangat ya. Mac and cheese ini rasanya enak banget dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian siapkan 150 ml susu cair full cream. Masukkan 150 gram tepung terigu sambil diayak, bergantian dengan susu cairnya. Masukkan sepertiga tepung terigunya. Lalu aduk rata. Tuang sepertiga susu cairnya. Lalu aduk rata kembali.
Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh baking soda, setengah sendok teh vanili bubuk, dan seperempat sendok teh garam. Lalu aduk rata kembali. Selanjutnya tambahkan 70 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan. Masukkan sambil diaduk. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Saya menggunakan tatakan, bisa dari seng atau aluminium supaya matang merata. Letakkan cetakan di atas tatakan. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Dan tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil bagi yang tidak pakai tatakan dan api sedang cenderung kecil bagi yang pakai tatakan sampai setengah matang. Setelah setengah matang, siapkan toppingnya. Buka tutup cetakannya. Dan beri topping secukupnya. Lalu tutup cetakannya. Lanjutkan memanggang sampai matang. Sudah matang. Lalu angkat. Kue cubitnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, pertama, saya akan membuat kulit risolnya. Siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah.
Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 550 ml air secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk rata kembali. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon. Setelah teflonnya panas, usap permukaan teflonnya dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan setiap dituang ya. Angkat teflonnya, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon, lalu buat dadar tipis. Biarkan sampai matang dan dadarnya bisa lepas dari teflon. Pinggirannya sudah mengelupas dan saat teflon digoyang, dadarnya sudah lepas, sudah matang ya. Lalu tata di piring datar. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya untuk isiannya, siapkan sosis sapi atau ayam. Untuk jumlah sosis disesuaikan ukurannya ya. Karena sosis yang saya pakai pendek-pendek, saya siapkan 12 pcs. Lalu masing-masing sosisnya belah menjadi 2. Kemudian lelehkan 1 sendok makan munjung margarin. Masukkan sosisnya dan tumis sosisnya sampai matang. Sudah matang, lalu angkat dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya siapkan 4 butir telur rebus yang sudah dikupas. Lalu potong masing-masing menjadi 6 bagian. Kemudian siapkan 250 gram mayones. Tambahkan 1 sendok makan SKM putih dan 2 sendok makan saus sambal. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan semua bahan yang sudah jadi. Ambil 1 lembar kulit risol. Untuk kulit risolnya lentur dan tidak mudah sobek ya.
Letakkan sedikit mayones di atas kulit risol. Beri sosis dan irisan telur rebus. Tata sosis dan telurnya seperti di video ya. Tambahkan mayones secukupnya di atasnya. Lalu lipat seperti amplop. Seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya siapkan tepung roti secukupnya. Untuk adonan pelapisnya, siapkan 80 gram tepung terigu. Beri sejumput garam. Aduk rata. Tuang 150 ml air secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan risolnya ke dalam adonan pelapis. Tiriskan. Baluri dengan tepung roti secara merata. Lakukan sampai selesai ya. Sebelum digoreng, simpan risol mayonya di dalam kulkas selama 2 jam supaya tepung rotinya menempel. Setelah 2 jam, panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah panas, masukkan risol mayonya. Pastikan minyaknya sudah panas saat risol dimasukkan ya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warnanya kuning keemasan. Untuk menggorengnya jangan terlalu lama, supaya kulitnya tidak pecah atau bocor ya. Setelah satu sisinya matang, segera balik. Risol mayonya sudah matang. Segera angkat dan tiriskan. Letakkan risol mayonya di atas tisu dapur dengan posisi berdiri agar minyaknya banyak yang keluar ya.
Risol mayonya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, masukkan 200 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 2 sendok makan maizena, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif, lalu aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 2 butir telur, terlebih dahulu kocok lepas. Aduk rata kembali. Selanjutnya tuang 300 ml susu cair full cream secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan sambil diaduk. Lalu aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya tutup wadahnya dengan plastik urap atau serbet bersih. Dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang. Aduk sampai gelembung-gelembungnya menyatu dan tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Untuk cetakannya bisa ditutup atau tidak ditutup ya. Kemudian panggang dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan sampai bagian bawah kue berkulit dan berwarna kuning. Jika ingin dalamnya ada isiannya,
Bisa tambahkan dengan potongan keju atau dengan meses. Gunakan tusuk sate untuk membolak-balikan kue. Kuenya sudah berkulit dan berwarna kuning. Lalu balik perlahan kuenya. Teruskan memanggang kuenya sampai satu sisinya matang. Sudah matang, lalu angkat. Kuenya empuk banget ya. Selanjutnya siapkan gula halus atau bisa juga dengan gula donat secukupnya. Lalu taburi kuenya dengan gula halus atau gula donat. Power cheese-nya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, siapkan 130 ml air hangat suam-suam kuku. Jangan terlalu panas supaya tidak membuat ragi instannya mati. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tutup gelasnya dan diamkan selama 10 menit hingga berbuih. Setelah 10 menit, air raginya sudah berbuih. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tuang air ragi ke dalam adonan tepung. Aduk dan uleni sampai adonan tercampur rata, yaitu setengah kalis. Lanjutkan menguleni dengan tangan. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Uleni sampai adonan kalis, yaitu tidak menempel di tangan. Sesekali banting-banting adonan.
Adonannya sudah kalis, tidak menempel di tangan lagi. Olesi tipis wadahnya dengan minyak goreng. Letakkan adonan di dalamnya. Lalu tutup wadahnya dengan plastik wrap atau dengan serbet bersih. Diamkan selama 1 jam hingga adonan mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, saya akan membuat toppingnya. Lelehkan 1 sendok makan margarin. Masukkan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah diiris tipis. Lalu tumis bawang bombaynya sampai harum dan layu. Sudah harum, kemudian masukkan 3 buah sosis yang sudah dipotong tipis. Lalu tumis sosisnya sampai matang. Sudah matang, matikan kompornya. Lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang, lalu kempiskan adonan. Selanjutnya, siapkan cetakan kue 7 lubang. Olesi tipis seluruh sisi lubangnya dengan margarin. Lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram. Adonan sudah ditimbang masing-masing 30 gram. Tutup sisa adonan supaya tidak kering. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian bulatkan adonan. Lalu masukkan ke dalam cetakan. Dan pipihkan adonan dalam cetakan. Tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu. Kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, beri dan olesi permukaan dengan saus bolognese. Bisa diganti dengan saus spaghetti atau saus sambal atau saus tomat. Beri sosis dan bawang bombay yang sudah ditumis. Lalu tambahkan keju mozzarella atau keju quick melt secukupnya.
dan taburi oregano secukupnya. Kemudian panggang di atas api yang sangat kecil. Tutup cetakannya. Panggang dengan api sangat kecil selama 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang. Lalu angkat. Pizza mininya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Meski tanpa telur, tapi teksturnya sudah empuk ya.